Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk membentangkan artikel kami yang berjudul Potensi Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam bidang wisata halal. Data menunjukkan bahwa jumlah wisatawan muslim dari tahun ke tahun selalu meningkat, sebagaimana dikemukakan oleh Global Muslim Travel Index, bahwa pada tahun 2018 saja ada 140 juta wisatawan asing mancanegara. Sejalan dengan itu, pengeluaran wisatawan muslim juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun yang sama, tercatat ada 189 miliar US dollar dana yang dikeluarkan oleh wisatawan muslim di seluruh dunia. Tentu, hal ini merupakan potensi yang sangat besar bagi muslim, negara-negara muslim yang ada di dunia, khususnya dalam hal wisata halal, termasuk bagi negara Indonesia dan Malaysia. Data Global Muslim Travel Index juga menyebutkan bahwa Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang memperoleh peringkat pertama dalam hal pariwisata. Tentu hal ini merupakan sebuah prestasi yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi kualitasnya. Selain itu, ada beberapa kesamaan antara Indonesia dengan Malaysia. Misalnya, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara serumpun yang letaknya secara geografis sangat berdekatan. Selain itu, penduduk dari kedua negara ini mayoritas beragama Muslim. Dan banyak sekali objek wisata yang menarik dan ikonik yang dimiliki oleh kedua negara. Atas dasar hal itu, yakni peringkat dari GMTI yang sangat baik dan beberapa kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara, maka hal ini tentu membuka peluang kerjasama bilateral yang bisa dikembangkan di kemudian hari terkait dengan bidang wisata halal. Dalam artikel ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan konsep wisata halal dan kerjasama bilateral. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur dengan berbagai narasumber yang ada di kedua negara, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa potensi wisata halal Malaysia memiliki berbagai macam keragaman. Yang pertama, Malaysia sudah menetapkan negaranya sebagai pusat halal dunia. Kemudian pada tahun 2005 dicetuskanlah konsep Eye of Arab. Konsep ini dimaksudkan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara dengan citra nuansa Timur Tengah yang identik dengan Islam. Kemudian Malaysia juga memiliki beragam objek wisata yang sangat ikonik, baik dalam hal tema wisata alam, tempat bersejarah, masjid, warisan seni Islam, maupun museum-museum yang terkait dengan dunia Islam dan peradaban Islam. Malaysia merupakan negara yang sangat ramah dengan Muslim travelers, baik itu dari segi hotel, restoran, maupun pusat perbelanjaannya. Nah, sementara itu, ya, Indonesia juga memiliki potensi wisata halal yang relatif kurang lebih sama. Baru-baru ini, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memberikan komitmennya untuk menjadikan wisata halal sebagai leading sektor pertumbuhan industri halal Indonesia. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memiliki beragam objek wisata dengan pilihan tema yang menarik. Bahkan terkait dengan halal, Indonesia membangun Hal Park Indonesia di kawasan Gelora Bung Karno
ini sebagai sebuah embrio halal distrik di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata juga kemudian menunjuk beberapa daerah sebagai destinasi wisata halal Indonesia seperti Lombok, Sumatera, Aceh, DKI Jakarta, Riau, dan sebagainya. Kerjasama yang bisa dikembangkan dalam hal pariwisata antara Indonesia dengan Malaysia setidaknya bisa dilakukan. Pertama, kerjasama dalam tataran formal, resmi, institusional, atau dalam state actor. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki lembaga sertifikasi halal di bawah Kementerian Agama, sementara Malaysia juga memiliki lembaga sertifikasi halal yang resmi di bawah negara. Tetapi masalahnya adalah seringkali di lapangan terjadi sebuah masalah di mana suatu produk halal yang sudah dinyatakan halal oleh lembaga sertifikasi halal Malaysia itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Nah, oleh karena itu perlu adanya suatu prinsip mutual recognition yang selama ini masih terbatas. Ya. Nah, prinsip ini kemudian harusnya diperluas sehingga seluruh standar produk dan layanan halal antar kedua negara itu masing-masing diakui. Sehingga produk dan layanan wisata halal Malaysia yang masuk ke Indonesia diakui juga sebaliknya. Dengan hal ini maka diharapkan wisatawan muslim di kedua negara menjadi lebih nyaman dan mudah. Kerjasama yang kedua itu bisa dilakukan antar pemerintah daerah dengan para stakeholder terkait. Ini dikenal dengan kerjasama antar sub-state atau para diplomasi. Nah, hal ini misalkan terjadi kerjasama antara pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dengan pihak Asia terkait dengan penerbangan langsung. Jadi daerah memberikan slot untuk direct flight bagi penerbangan-penerbangan asing, penerbangan luar negeri yang berpotensi untuk memudahkan mobilitas wisatawan muslim yang berkunjung ke negara. Nah, kerjasama yang ketiga ini bisa dibangun antar lembaga non formal wisata halal, misalkan antar agen, biro travel, dan lain sebagainya. Hal ini terkait dengan kegiatan promosi bersama. Kalau perlu ada promosi bersama tentang halal, di mana Indonesia memiliki suatu event yang disebut dengan Halal Indonesia Expo, begitu pula dengan Malaysia. Nah, dalam kedua event ini sebaiknya masing-masing negara ikut terlibat, sehingga ketika eventnya di Indonesia, Malaysia juga ikut, begitu pula sebaliknya. Nah, bahkan jika dimungkinkan ke depannya antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam wisata halal di kedua negara ini perlu membuat sebuah paket perusahaan wisata antara Indonesia dengan Malaysia. Sehingga dengan demikian turis asing yang berkunjung ke satu negara bisa dengan mudah berkunjung ke wisata halal di negara Indonesia atau Malaysia misalnya dengan beberapa kemudahan. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah pertama, kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia memiliki landasan atau dasar yang kuat dan kepentingan yang kuat untuk melakukan kerjasama di bidang pariwisata halal. Hal ini didasari oleh kondisi dari kedua negara yang memiliki beberapa kesamaan. Misalkan dari segi mayoritas penduduknya, tempat wisatanya, maupun fasilitas serta prestasi yang telah diperoleh baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Yang kedua, potensi kerjasama yang bisa dikembangkan antara Indonesia dan Malaysia bisa dilakukan di berbagai level. Level pertama, kerjasama bisa dilakukan di level state level. Yang kedua, bisa dilakukan di tingkatan sub-state. Dan yang ketiga, kerjasama ini juga bisa dilakukan di level society atau masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini, maka akan berdampak kepada pertama, semakin mesranya
selanjutnya, hubungan bilateral antar kedua negara. Yang kedua, kepentingan nasional kedua negara di bidang pariwisata halal juga akan terpenuhi, di mana Indonesia baru-baru ini menjadikan wisata halal sebagai leading sektor industri halal negaranya, dan Malaysia berkepentingan untuk menjadi pusat halal dunia. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.